wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kita. Eh, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai tanaman tayuman atau bunga kupu-kupu. Jadi ini adalah tanaman yang salah satu tanaman yang sangat disukai oleh ruminansia. Tanamannya kebetulan ada di sebelah saya. Nah, kenapa ini disebut tanaman kupu-kupu itu salah satunya karena daunnya itu mirip kupu-kupu ya teman-teman. Ya begitulah. Kalau di Gunung Kidul sendiri ini tuh biasanya disebutnya tayuman atau pelikacu. Nah, tanaman ini biasanya itu lumrah ditemukan di penduduk di tempat-tempat biasa ya, kayak di pinggir jalan gitu sebagai pagar tanaman juga. Selain itu juga bisa ditanam secara khusus untuk sebagai ini pakan hijauan ternak, sebagai bahan entah itu sebagai bahan utama ataupun bahan campuran untuk pakan hijauan ternak yang bisa dicampur sama kolonjono ataupun pakcong dan uh, gulma gulma lainnya seperti kaliandra di sebelahnya itu juga. Nah, karena ini itu adalah tumbuhan, termasuk tumbuhan tropis yang sangat antek lah istilahnya ya. Uh, Walaupun di musim kering pun dia juga bisa tumbuh tanpa harus banyak airnya. Selain sebagai untuk pakan ternak, ini juga biasanya dimakan manusia juga sebagai lalapan. Nah, khususnya untuk yang muda-muda seperti ini ya, dia diambil dan dipakai untuk lalapan. Oh iya Mas, kita Ya. tadi kan udah mengenal apa sih tanaman tayuman ini. Nah, sekarang apa aja sih manfaat dari tanaman tersebut bagi hewan ternak? Nah, secara garis besar manfaat tayuman itu sendiri itu adalah berprotein tinggi untuk ruminansia ya. Jadi dia membantu tumbuh kembangnya juga. Oh ya Mas, Anda tadi udah menjelaskan apa Ya. sih tanaman tayuman tersebut. Nah, sekarang itu apa aja fungsi dari tanaman tayuman bagi hewan ternak? Nah, kalau untuk fungsi sendiri secara garis besar itu adalah salah satu tanaman yang berprotein tinggi ya. Nah, kalau untuk fungsi lain itu bisa jadi pagar rumah atau ya pagar-pagar jalan lah. Oke. Dan sekarang bagaimana sih cara menanam tanaman tersebut agar tumbuhnya itu lebih cepat atau lebih subur? Kalau untuk lebih cepat dan subur itu tergantung tanahnya. Nah, untuk cara penanamannya itu ada dua cara, yaitu dari bibit atau dari stek. Stek dari batangnya yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Ya, ambil contohnya di sini masih belum layak semuanya. Ya, agak lebih besar dari ini sedikit lah, sekitar 1 cm, 1 sampai 2 cm yang batangnya uh, ketebalan sekian. Dia bisa di stek panjang 1 meter dan langsung ditancap ke tanah yang sudah diolah sebelumnya aja, atau dari biji. Nah, bijinya bisa dilihat yang di sebelah sana. Biji yang sudah tua-tua seperti ini biasanya kita tinggal tanam aja sih di kedalaman tanah 3 sampai 5 cm, terus ditimbun tanah saja. Nah, untuk perawatannya sendiri itu cukup mudah atau bahkan jarang banget perawatan intensnya, seperti dipupuk aja seperti biasa, karena dia termasuk tanaman yang nggak susah untuk tumbuh ya. Dan untuk biar dia apa ya, banyak daunnya, salah satunya itu dipotong 3 bulan bisa 2 sampai 3 kali. Di, seperti ini dipangkas-pangkas terus. Nah, ini contoh
untuk sering dipangkas itu dia akan bercabang lebih banyak. Nah, yang sebelah sini ini jarang dipangkas dan dia akan tumbuh sekitar kayaknya ini 3 sampai 4 meter, 5 meter aja. 5 meter juga ada ini. Ini enggak sering dipangkas ini. Apa kelewat pangkas. Nah, tadi itu cara menanam atau menyetek tanaman tayuman ini. Nah, sekarang itu cara panennya dan bagian mana sih yang bisa dimakan oleh hewan ternak? Biasanya kalau kami memanen tayuman itu dari batang ke ujungnya langsung ya. Jadi sebisa mungkin langsung seperti ini. Maaf, nggak pakai itu karet. Nah, segini dipanennya segini dan ini terpapas habis semuanya. Nah, untuk dimakankan ke ternaknya itu biasanya dipangkasin dulu. Nah, yang diambil yang seperti ininya aja. Dan untuk pucuknya kalau batangnya masih muda tidak masalah, kita ikutkan. Itu Seperti ini. langsung dikasih makan apa harus dihaluskan lagi? Enggak, langsung aja dikasih makan seperti ini. Enggak perlu dikuper lagi ya atau dihaluskan lagi. Kalau di tempat kami seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya ya Mas, Ya, bagaimana cara merawat tanaman tayuman ini baik. agar tumbuh sehat dan lebat? Karena tanaman tayuman ini aslinya tidak rewel, dia itu cukup kita sering pangkas saja sebenarnya. Kita panen sebulan 3 kali kalau sudah jadi batang yang besar seperti ini ya. Dia akan memperlebat dirinya sendiri. Nah, seperti tunas-tunas baru akan muncul, nah dia akan semakin lebat. Kalau semakin kita sering memangkasnya ya. Dan untuk apa, pupuk sendiri itu juga nggak terlalu sering-sering dipupuk juga dia adalah tanaman yang akarnya cukup dalam, jadi untuk nutrisinya juga sudah bisa mencukupi sendiri, nggak perlu kita sering-sering memupuknya. Mungkin sebulan sekali aja juga sudah cukup sebenarnya untuk pemupukannya sendiri. Nah, untuk airnya sendiri juga nggak usah terlalu sering-sering disiram juga ya, karena dia termasuk tumbuhan yang nggak terlalu banyak air, nggak terlalu perlu banyak air. Kebetulan juga ini mau musim penghujan, jadi kita juga nggak terlalu repot untuk perawatannya sendiri. Itu aja sih Mas. Oke, kalau di Gunung Kidul tanaman tayuman ini mudah untuk tumbuh atau sulit pertumbuhannya ya Mas? Nah, di Gunung Kidul sendiri, sepengalaman saya ini adalah salah satu tanaman yang mudah ditemui ya, dan sangat jarang dia itu sulit untuk hidup.